Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Yasin. Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2026, catatan ini akan mengulas tentang NU, terutama perannya di dalam masyarakat dan negara. NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang cukup tua dan sudah membuktikan kontribusinya pada pembangunan bangsa dan negara. Namun NU selalu mengalami kegagapan ketika berhadapan dan memposisikan diri vis-a-vis negara atau kekuasaan. Ini terjadi bukan karena NU selama perjalanannya sebagai organisasi keislaman terbesar di Indonesia tidak pernah berada dalam kekuasaan, namun justru karena pernah di dalam kekuasaan. Posisi dilematik itu selalu menyertai tindak langkah Nahdlatul Ulama. Sudah lama terjadi tarik-menarik seharusnya NU berposisi seperti apa di dalam masyarakat dan juga di dalam negara. Dulu ketika NU menjadi pilar utama Partai Masyumi, peran NU jelas yaitu bagaimana menghantar Masyumi menjadi the ruling party di negeri ini. Para aktivis NU juga memiliki agenda jelas saat itu bagaimana agar NU menguasai posisi-posisi penting di dalam Masyumi. Jika kader NU menguasai Partai Masyumi, maka NU akan mendapatkan posisi penting juga di dalam pemerintahan atau kekuasaan negara. Begitu juga ketika NU menjadi pilar P3. P3 adalah partai produk zaman Soeharto karena kebijakan penggabungan partai-partai politik yang ada saat itu. Pada masa Soeharto, jumlah partai disederhanakan karena partai yang banyak tidak membantu pembangunan Indonesia, namun justru menyebabkan konflik dan perdebatan terjadi. Logikanya sederhana, bagaimana bisa membangun jika elit politiknya terlalu berisik dan setiap hari berdebat di publik. Pada saat itu Soeharto juga memimpin Indonesia yang sedang mengalami krisis karenanya penyederhanaan jumlah partai politik menjadi secara umum diterima oleh masyarakat pada waktu itu. NU sendiri menerima kebijakan itu yang dibuktikan dengan bergabungnya Ormas ini ke dalam P3. Namun berpolitik oleh sebagian Kiai NU zaman itu dianggap lebih tidak menguntungkan bagi posisi NU. NU lebih banyak merugi berada di bawah P3 karena sebagai mayoritas di dalam tubuh P3 seringkali NU tidak mendapatkan jatah yang proporsional di dalam pemerintahan. Selain itu, berada di dalam partai politik menjadikan NU malah semakin mengecil atau shrinking karena partai yang mewadai NU itu lebih kecil dibandingkan dengan NU itu sendiri sebagai organisasi masyarakat. Dalam hal ini, P3 lebih diuntungkan oleh NU daripada NU mendapatkan keuntungan dari P3 saat itu. Bahkan banyak tokoh-tokoh dan pemimpin potensial lalu memilih partai lain dibandingkan dengan memilih P3, misalnya ke Golkar maupun ke PDIP masa itu. P3 saat itu ibarat rumah yang terlalu kecil bagi Nahdien. Lebih baik NU tidak terikat dengan sebuah partai. Karenanya, dengan demikian anggota bisa kemana-mana. Suasana yang seperti inilah yang lalu melatar belakangi NU untuk lepas dari partai politik. NU harus kembali ke posisi 1926 ketika NU didirikan. Jargon yang sangat terkenal pada masa itu adalah NU tidak di mana-mana dan kemana-mana, namun NU ada di mana-mana. Inilah jargon yang mudah diingat ketika kita membicarakan kembali ke Hitoh 1926. Benar, pada tahun 84 dimotori banyak kalangan muda NU saat itu, Ormas ini akhirnya menyatakan tidak berpihak kepada partai politik tertentu. NU dengan kata lain keluar dari pendukung partai politik, dalam hal ini P3. Posisi NU sebagai organisasi yang tidak berafiliasi dengan politik terus berlanjut. Para pemimpin saat itu terus menjaga keadaan itu sampai pada masa reformasi. Gus Dur dan tokoh-tokoh utama lain mendirikan PKB dan mau tidak mau itu ikut mempengaruhi posisi NU dalam Berkhitoh 2006. NU dan PKB menjadi sangat dekat dan hubungannya seperti ayam dan telur. Dalam segala periode kepemimpinan pasca reformasi, ketidakterlibatan pada partai politik secara formal memang masih belum dicabut, bahkan sampai sekarang. Namun pada realitas politik, beberapa pengurus NU baik pusat maupun daerah
melanggar Khitoh 2006 dan tidak mendapatkan sanksi atas itu. Pelanggaran Khitoh 2006 tanpa adanya sanksi atau ada sanksi namun itu dipilih-pilih siapa pengurus yang melanggar yang diberi sanksi menyebabkan arah organisasi menjadi seolah-olah tidak disiplin. Keadaan ini pula lah yang menyebabkan NU menjadi rawan digunakan secara politik. Dalam posisi yang demikian NU banyak dimanfaatkan untuk menjadi alat bernegosiasi, terkadang bukan untuk kepentingan organisasi itu sendiri, namun untuk kepentingan pribadi-pribadi pengurus organisasi. Misalnya untuk karir politik, untuk dipilih menjadi pejabat negara seperti menjadi menteri, menjadi eselon 1 di pemerintahan, dan juga di badan-badan negara, sampai untuk menjadi komisaris dan masih banyak lagi. Ini semua adalah masalah yang menghantui organisasi-organisasi keagamaan, yang sebenarnya bukan hanya pada NU, namun juga pada organisasi-organisasi Islam lainnya. Keadaan ini sudah barang tentu mengganggu atau bisa mempengaruhi jalannya organisasi, terutama jika organisasi dituntut untuk memilih pemihakan, apakah pada kepentingan organisasi ataukah pada kepentingan pemerintahan yang menjadi pilihan mereka. Dalam banyak peristiwa sekarang, karena banyaknya elit organisasi Islam yang diserap dan diakomodasi di dalam pemerintahan, maka seringkali organisasi-organisasi tersebut sangat canggung dalam memberikan keseimbangan berupa saran dan kritik pada pemerintah. Padahal secara teoretik, organisasi-organisasi masyarakat tersebut berdiri adalah sebagai wadah masyarakat di luar negara. Teori sosiologi menyebut mereka sebagai civil society. Civil society artinya mereka, organisasi-organisasi masyarakat ini, adalah wadah masyarakat yang berada tidak hanya di luar negara, namun juga di luar kepentingan partai politik dan kepentingan ekonomi bisnis, korporasi-korporasi besar. Di dalam konteks NU, fungsi organisasi ini sebagai kekuatan masyarakat sipil pernah mengalami kejayaan pada masa kepemimpinan pada periode-periode lalu. NU adalah organisasi yang sangat vokal, menyuarakan kepentingan-kepentingan Nahdliyin, dan sebagai konsekuensinya organisasi ini harus memilih apakah dia berada di posisi anggota mereka atau di posisi pemerintah. Tidak aneh pada masa itu jika posisi NU bahkan berhadapan-hadapan dengan pemerintah, dan sebagai konsekuensinya NU mendapatkan banyak represi dari pemerintah. Ingat apa yang dilakukan oleh NU pada masa itu bukan hanya untuk kepentingan Nahdliyin, namun juga untuk kepentingan mereka semua yang merasa kepentingan mereka dihambat oleh rezim. Tidak heran jika NU pada masa itu menjadi rumah bersama bagi kaum marginal, kaum tertindas, dan juga kaum minoritas. Minoritas apa saja, tidak hanya minoritas agama, namun juga minoritas lainnya seperti minoritas ekonomi. Sebagai catatan, berefleksi dari peran organisasi sebesar NU pada masa lalu dan pada masa kini, maka posisi terbaik bagi NU adalah mempertahankan keberadaan organisasi ini pada posisi ideal yang sudah mereka miliki, yaitu posisi Khitoh 2026. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.